Kalau melehem bisem hamasya. Saudara, seperti biasanya setiap kali kita selesai liturgi, selalu berbincang-bincang santai tentang teologi. Tujuannya adalah supaya menambah wawasan umat yang ada di Jawa Timur, khususnya di Daerah Suci Nikolaus. Sehingga dengan demikian, umat mempunyai pandangan yang mantap tentang berteologi. Artinya bahwa dengan mempunyai pandangan yang mantap tentang teologi inilah, umat tidak harus menanyakan kepada imamnya jikalau ada orang ingin meminta pertanggungjawaban imam kita ortodok ini. Dia bisa menjawab pada saat itu juga tanpa harus meminta jawaban dari imamnya. Sebabnya saat ini akan kita mulai dengan berbagai pertanyaan yang terkait dengan iman dan akidah gereja. Silakan kita berbincang-bincang santai dengan berbagai pertanyaan tentang akidah gereja yang dipegang oleh gereja dari dulu sampai sekarang. Silakan obrol-obrol santai. Silakan. Ada pertanyaan? Membahas yang ada Romo. Kan beberapa hari ini ada pergunjingan di dunia Kristen yang cukup ramai tentang Tritunggal. Kalau menurut Romo, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama dari polemik Tritunggal yang terjadi di dunia Kristen akhir-akhir ini? Sebenarnya apa yang menjadi polemik dalam dunia Kristen tentang Tritunggal? Karena ketidakmengertian dan keterputusan mereka dari gereja. Padahal Tritunggal itu adalah merupakan suatu dasar akidah yang penting di samping kristologi di dalam gereja awal atau yang disebut gereja rasulia atau gereja apostol. Sebenarnya secara simpel Tritunggal itu adalah Allah, di mana di dalam Allah yang esa itu ada firman dan roh. Nah, kalau firman dan roh itu ada di dalam Allah, apakah itu berarti bahwa tiga Allah? Tidak. Tetapi itu adalah satu Allah. Nah, analogi yang tepat yang sering dikatakan atau digunakan oleh gereja untuk menerangkan tentang Tritunggal itu adalah manusia. Bahwa di dalam manusia ya, ada tubuh, ada roh, dan ada kata. Di mana roh dan kata itu ada di dalam tubuh manusia. Suatu misal, Mas Copi di sini, yang kelihatan ganteng sekali, di dalam tubuhnya itu ada roh dan ada kata. Kalau di dalam tubuhnya ada roh dan kata, apakah itu berarti ada tiga Mas Copi? Tidak. Memang tubuh, roh dan kata itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tubuh bukan kata-katanya dan juga bukan rohnya. Kata-kata bukan tubuhnya dan bukan rohnya. Rohnya bukan tubuhnya dan juga bukan kata-katanya. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Coba kalau hanya ada tubuh, tanpa kata, tanpa roh, namanya apa? Bangkai. Ada tubuh, ada roh, tanpa kata. Mas Copi itu hidup, tetapi tidak bisa ngomong. Nah, supaya dikatakan bahwa manusia atau Mas Copi itu hidup dan bisa berkata-kata, maka di dalam tubuh Mas Copi itu harus ada kata dan harus ada roh. Unsur-unsur seperti ini memang di dalam Alkitab tidak dikatakan sebutan Allah Tritunggal. Tidak. Tetapi
unsur-unsur yang mempunyai indikasi terhadap keberadaan Allah yang bersifat trinitarian itu ada. Suatu misal di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana, baiklah kita menciptakan apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Terus roh Allah melayang-layang. Terus dalam ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Di sana ada kata Allah, kata roh, kata firman. Berarti ketika Allah itu menciptakan jagat, Allah itu tidaklah menciptakan pada dirinya sendiri, tetapi bersama dengan roh dan firman yang ada di dalam diri Allah. Nah, ini juga identik dengan kata-kata di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu adalah besar. Ya, kata Allah di situ adalah Elohim atau Eloah dalam kata benda tunggal jamak. Allah itu satu, tetapi satunya Allah itu lebih tinggi, walaupun tidak berarti lebih banyak. Lebih tinggi karena di dalam diri Allah itu ada firman dan ada roh. Di mana firman dan roh itu tidaklah dapat dipisahkan dari Allah. Karena apa? Karena satu esensi di dalam kealahan. Makanya sebutan Allah itu maha, maha, maha. Karena pengertian satu di sini tidaklah berarti satu dalam hitungan angka sebagaimana yang dimengerti oleh manusia. Makanya ketika kita berbicara tentang Allah, kita harus ingat bahwa kita sedang berbicara tentang ranah metafisika. Nah, itu dibedakan dengan fisik dan matematik. Seperti halnya kalau saya boleh katakan, menyebut apa yang disinggung oleh Pak Bambang Nursen, antara ada tingkatan fisik, matematik, dan apa? Dan metafisika. Nah, manusia ini hanya pada takaran fisik dan matematik. Artinya kalau fisik itu suatu misal kita ada kelereng, berapa kelereng? Dijamah, dirasa, dan dilihat. Nah, apa yang dijamah ini? Bagaimana untuk meringkas dan kita mengerti apa yang kita jamah? Maka timbul apa yang dinamakan dengan hitungan. Dari hitungan itulah muncul apa yang dinamakan dengan ilmu, untuk menjelaskan apa yang dilihat, apa yang dijamah, apa yang diraba, dan apa yang dirasa. Nah, ini pada tingkatan ini, makanya ada pengetahuan. Nah, seperti halnya Tritunggal Maha Kudus, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan ada statement Allah, roh, dan firman. Maka bagaimana ini untuk merumuskan? Maka muncullah apa yang dinamakan dengan kata Tritunggal Maha Kudus yang dicetuskan oleh Bapak Gereja, terutama pada abad kedua. Ya, nah, jadi Tritunggal ini muncul dalam keberadaan penyebutan karena ada faktanya, ya, ada firman, ada roh, ada Allah. Jadi dengan demikian jelas bahwa hanya sebatas ini manusia itu bisa menjelaskan. Tetapi bagaimana mengerti Allah? Manusia tidaklah mungkin dapat mengerti Allah. Allah tidak bisa dilihat dari hitungan. Karena Tritunggal ini bukan jumlah Allah, tetapi keberadaan Allah yang esa, yang di dalam Allah itu ada firman dan ada roh. Dan yang dapat mengerti Allah pada dirinya sendiri adalah firman dan roh yang ada di dalamnya. Jadi jangan mencoba menyamakan Allah itu dengan pikiran kita yang cetek. Makanya dikatakan metafisika. Di luar pengertian kita, di luar our understanding,
our imagination. Di luar itu lebih tinggi dari segala yang ada. Ini sedikit singkat tentang Tritunggal yang dimengerti oleh para papa gereja dan gereja pegang dari dulu sampai sekarang. Sudah jelas? Terus Romo tadi kan Romo berbicara ada Allah di dalam dirinya sendiri. Berarti kalau begitu dapat kita katakan bahwa ada bagian di dalam diri Allah yang dapat dipahami oleh manusia, ada juga apa yang ada di dalam diri Allah yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini, jadi kita melihat dua realita yang ada di dalam diri Allah yang dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Ini bagaimana gereja ada supaya kita mengerti apa yang dipahami dan apa yang tidak dipahami. Kita mengerti bahwa di dalam Allah itu ada esensi dan energi. Manusia bisa mengerti Allah yang tidak dapat dimengerti itu adalah melalui energinya. Suatu misal dalam perjanjian lama dikatakan Allah itu menyatakan diri pada para nabi. Bentuknya pun juga berbeda-beda. Mengapa dikatakan bahwa hanya melihat energi aja dikatakan sudah melihat Allah? Ingat bahwa energi itu keluar dari dalam esensi Sang Bapa. Karena dia keluar dari dalam esensi Sang Bapa inilah, meskipun dia hanya melihat energi, sudah dapat melihat Allah. Nah, siapakah yang dapat menyatakan itu? Yaitu Allah atau firman yang ada dalam diri Allah. Makanya firman yang ada di dalam pangkuan Bapa itulah yang dapat menyatakan apa yang ada di dalam kedaulatan Bapa. Artinya pangkuan Bapa ini dikatakan sebagai kegelapan ilahi oleh Nilos, oleh Maximus. Mengapa dikatakan kegelapan ilahi? Karena manusia ini tidak bisa melihat terang yang begitu cemerlang yang keluar dari dalam Allah. Karena tidak bisa mengerti tentang terang yang begitu cemerlang yang menembus di dalam diri manusia itulah, maka yang dilihat hanyalah kegelapan, yaitu kegelapan ilahi. Seperti ketika dia ada Musa di Gunung Sinai, hanya melihat apa? Punggung Allah, ya kan? Artinya bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Esensinya tidak. Karena apa? Yang dilihat oleh manusia hanya energisnya yang keluar dari dalam esensi Allah. Makanya karena itu manusia bisa mengatakan Allah itu maha bijak, ya kan? Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kasih, Allah itu dapat memperoleh, Allah itu terang dan lain sebagainya. Yang dilihat itu hanyalah siapa? Energi ilahi. Ya inilah yang membedakan antara esensi dan energi, antara yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Dengan demikian antara perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana dalam perjanjian lama dikatakan Allah itu bisa dilihat, dan dalam perjanjian baru Allah tidak bisa dilihat, itu tidak bertentangan. Karena apa? Karena itu bicara tentang esensi dan energi yang ada di dalam diri Allah. Berarti kalau dari pembahasan Romo kita bisa mengatakan kalau inkarnasi Kristus itu adalah esensi dan energi yang ada di dalam satu kesatuan Kristus itu. Kita melihat Kristus itu sebagai dalam rupa manusia, walaupun keilahian tuh seolah-olah tampaknya tersembunyi di dalam dia. Walaupun demikian, dalam inkarnasi Kristus itu kita sudah dikatakan melihat Allah di dalam daging, energinya. dalam energi. Makanya dikatakan bahwa di dalam Kolose 1 ayat ke-19, Kolose 2 ayat 9 dikatakan di dalam kemanusiaannya itu
kepenuhan Allah itu tinggi. Jadi dengan diambilnya kemanusiaan di dalam dirinya itu, maka kemanusiaan yang diambil ini adalah kemanusiaan yang murni, kemanusiaan yang suci, kemanusiaan yang ilahi, karena dicangkokkan kepada yang ilahi, yaitu Sang Firman yang adalah satu kesatuan dengan siapa? Sang Bapa dan Sang. Oke, makanya Kristologi itu apa? Kristus itu dikatakan sebagai Sang Theantropik, Allah manusia. Oke, terus? Jadi itulah mengapa ya Romo ya, Bapak-bapak Antioquia itu mengatakan bahwa di dalam inkarnasi Kristus itu keilahian itu tanda petik tersembunyi di dalam kemanusiaan, walaupun tidak terpisah-pisah ataupun tidak bercampur baur. Makanya ketika ada orang mengatakan bahwa ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, jangan tinggalkan aku. Ada orang berpendapat bahwa ketika Yesus disalib, itu keilahiannya terlepas atau dia ditinggalkan oleh keilahian. Tidak. Wong gelar teantropik itu menyatu tunggal. Jadi kata-kata Eli, Eli sabachthani itu adalah menunjuk kata sambak. Kalau Mas Prokopius itu ditutup kakinya, sakit ngomong, mbok kan gitu kan. Nah, demikian juga ketika kemanusiaan Kristus itu disalibkan, sebagai manusia dia ini sabar tentang kesakitan yang menerpa pada diri. Tetapi keilahian daripada Sang Kristus itu tidak pernah terlepas. Makanya dalam doa Ekaristi, ya, terpisah, dipecah-pecah, tapi tidak terpisah-pisah. Dari kata ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Allah itu, atau Kristus itu disalib, tetapi tidak disalib. Kristus itu mati, namun tidak mati. Kristus itu dikuburkan, namun tidak dikuburkan. Yang mati siapa? Yang mati adalah kemanusiaan. Ilahinya tidak kan? Pada waktu dikubur, yang dikubur siapa? Kemanusiaan. Keilahian kan tidak. Berarti kalau demikian ada perbedaan antara ilahi dan manusia. Walaupun menyatu, tidak berarti melarut atau bercampur baur. Yang Allah tetap Allah, yang manusia tetap manusia, tetapi menyatu dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis Sang Firman. Nah, di sini ada suatu kata-kata. Nah, kalau demikian Romo pada waktu dia mengambil sebagai manusia, dia akan punya roh manusia, ya kan? Supaya dikatakan genap manusia, maka dia harus mempunyai roh di dalam tubuh. Apakah kalau demikian ketika Sang Sabda menjadi manusia itu, apakah keilahian daripada Firman itu mempunyai roh di luar Roh Kudus? Enggak. Tanpa Roh Kudus, ya, Firman itu hidup. Hidupnya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari Allah Bapa. Jadi jangan dipikirkan bahwa ketika Sang Sabda itu jadi manusia, Sabda dan Allah itu mempunyai roh sendiri di luar Roh Kudus. Sebagaimana manusia mempunyai roh, ya, di dalam dirinya. Karena kata hipostasis di sini jangan diartikan seperti manusia. Hipostasis itu adalah menunjuk keberadaan yang ada, yang mempunyai kesadaran akan aku. Itu adalah realita. Jadi kalau bisa dikatakan gini ya Romo, seringkali kan ada orang yang salah kira di dalam pribadi Yesus itu ada Roh Kudus, ada Firman, dan ada Roh Yesus. Jadi kayak kesurupan kayak gitu. Itu makanya itu seperti Nestorian tersembunyi. Itu kan
diulang lagi. Lah gereja tahu bahwa ajaran seperti ini salah. Dan mereka mengatakan bahwa keilahian daripada sang sabda itu yang menjelma pada waktu dia dibaptis. Nah sebelumnya ya tidak, kan gitu kan, tidak mempunyai keilahian, hanya manusia biasa. Itu ajaran apa, adopsionisme juga ngajarin kayak gitu. Jadi Yesus itu baru jadi apa, jadi anak Allah kalau setelah ia dibaptis. Seperti itu. Jadi kalau kita mengutip dari tadi bapak-bapak Antioquia itu, sebagaimana keilahian itu tanda petik tersembunyi di dalam kemanusiaan, sebenarnya kita dapat mengatakan bahwa inkarnasi Kristus itu logos yang ilahi yang adalah roh itu mengenakan jubah jiwa kemanusiaan. Jadi di dalam jiwa inkarnasi ini memiliki kualitas ilahi dan manusiawi. Makanya pernah dikatakan di dalam Galatia 3:27 dikatakan pada waktu kamu dibaptis kamu mengenakan Kristus atau berjumpakan Kristus. Artinya yang nampak adalah Kristus. Lah, bisa nampak Kristus yang ada di dalam hati kita keluar itu membutuhkan apa? Membutuhkan waktu, kesucian, ya, ketaatan. Nah makanya kalau kehidupan Kristen ini kita sudah mengatakan bahwa kita percaya dengan Kristus, we live in the way of Christ. Kita tidak mungkin dapat menjadi perang dunia, atau dikatakan image of the image, atau Kristus kecil. Jadi kalau demikian kehidupan berkristen, makanya pengkristenan itu menurut Nilos adalah bukan menjadikan orang Kristen, menjadikan suci di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana? Melalui sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja dan aturan-aturan yang diajarkan oleh gereja kepada kita supaya kita bisa di dalam mengarungi samudera pencobaan selama hidup di jagat. Ini kalau saya mau tanya, ada sebagian Kristen ini berpendapat bahwa pokoknya saya percaya Yesus saya selamat tanpa melakukan perbuatan baik, karena memang di dalam kitab suci dikatakan bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita, tetapi iman kita. Lalu ada juga anggapan bahwa perbuatan baik itu ada orang yang berpendapat bahwa dengan perbuatan baik kita ini untuk mencari keselamatan itu adalah ajaran iblis. Ada seperti itu, berpendapat seperti itu. Kalau kita melihat, coba dibaca, ada nggak Alkitab? Titus 3 ayat 3 sampai 5. Coba dibaca. Ya. Titus 3 ayat 5. Ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Titus 3 ayat 3 sampai 5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti kalau demikian tindakan-tindakan manusia mengapa tidak dikatakan sebagai jaminan untuk menyelamatkan kita? Ingat bahwa tindakan manusia tidak dapat dikatakan sebagai jaminan karena manusia sudah hidup dalam posisi post-lapsaria. Artinya hidup dalam posisi yang terembas oleh dosa. Berarti kalau demikian kebaikan manusia di sini adalah kebaikan yang bersifat relatif. Ya kan? Saya senang sama ini Mbak Trivina itu baik. Tetapi belum tentu seorang dikatakan oleh Mas Prokopius dia enggak baik, dia kecil. Jadi seperti itu kan. Jadi relatif. Padahal yang dimaksud perbuatan baik di sini adalah perbuatan
yang bersifat utama. Nah, kalau hanya tujuannya bersifat baik, tidak hanya orang Kristen yang bisa bersifat baik. Orang tidak kenal dengan Kristus pun juga baik. Dan orang di luar agama kita bahkan bisa lebih baik daripada Kristen yang suka gosip, menjelek-jelekan orang. Bisa saja seperti itu. Makanya dikatakan bahwa keselamatan tidak didasarkan pada perbuatan baik, tetapi pemandian kelahiran dan kembali. Apa yang dimaksud? Baptisan. Nah, di dalam baptisan inilah kita menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di dalam roh. Nah, karena itulah baptisan ini juga dikatakan dengan baptisan roh, karena yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah roh. Maka baptisan roh ini tidak kait dengan bahasa tralala tralili, nggak ada. Tetapi ini adalah terkait dengan bagaimana cara menyatu kita dengan Sang Firman yang mati 2000 tahun yang lalu, bangkit dan mati dan hidup. Nah, apakah airnya? Bukan airnya, tetapi air dijadikan sarana oleh Sang Firman berdasarkan makna inkarnasi untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Menyatunya kita dengan Kristus melalui baptisan inilah akhirnya muncul di dalam Galatia 5 ayat 22 buah roh. Dapat dibaca Galatia 5